nggak ada omong. Bukan. Pelaku nih. Bener aja dong kamera tuh. Dibayar dapat diam ya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal pidananya ya. Memisahkan antara anak dan ibu itu pidana. Saya tegaskan kepada Bapak Firgon itu pidana. Nah, jadi mohon kalau emang ingin mendaftarkan gugatan lagi kami tunggu 2 hari lagi, berarti hari Jumat. Kalau ternyata hari Jumat tidak mendaftarkan gugatan baru dan sudah terlanjur masuk berita acara sidang, ya kami akan bermain sesuai dengan cara Bapak Firgon, ya kan ya? Ya. Itu kita mau tambahin. Akan ambil tindakan apa nih Bang? Ya, dari kita sih cukup. Mudah-mudahan 2 hari lagi daftarkan gugatan itu. Tapi ada kabar bahwa pihak dari sebelah sana akan melaporkan pihak Mbak Inara ke Polda dalam kasus ada sedikit kriminalisasi. Kami belum dengar sih info itu ya, belum valid juga, jadi belum bisa kami tanggapi lebih jauh. Reaksi Inara sendiri Bang saat tadi dicabut seperti apa mungkin? Ya santai sih, reaksi Bu Nera santai, tetap percaya diri, tetap mantap. Bahkan kami sebagai lawyer sudah sangat-sangat membantah dalam persidangan, walaupun tertutup kan rekan-rekan nggak bisa lihat. Tapi kami sudah semaksimal mungkin membantah supaya majelis hakim tidak mengabulkan pencabutan itu. Gitu. Tapi ternyata berdasarkan hukum acara perdata, memang kalau belum masuk dalam materi pokok itu bisa dicabut. Cuma kalau ini terjadi di Amerika Serikat ya, ini udah contempt of court, tidak menghormati pengadilan. Ya. Nanti tunggu KUHP yang baru tuh sudah mengatur pasal pidana tentang contempt of court gitu. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Bang, Mbak Inara sendiri nggak mau ngomong kenapa Bang? Ya Bang. Apa? Nggak mau bicara Kenapa sih Bang kenapa? Mbak Inara seperti itu Bang? Sebenarnya bukan tidak mau bicara, terlalu prematur. Kami masih tunggu 2 hari lagi. Gugatan tersebut didaftarkan, nanti kami bicara lagi gitu. Berarti 2 hari lagi Mbak Inara akan hadir juga Bang? Dari berita acara sidang, kuasa hukum dari Bapak Firgon menyatakan akan mencabut ini, minta dicabut gugatan sekarang, permohonan sekarang, dan 2 hari lagi akan didaftarkan karena ada perubahan terkait dengan poin-poin tentang anak. Gitu. Oke. Berarti udah sah ya Bang ya? Gugatan perceraian ini sah dicabut sama ini ya? Ya sudah ada pembacaan penetapan, tinggal kita tunggu petikan penetapannya dikirimkan kepada para pihak. Itu sih. Nanti terkait dengan langkah hukum selanjutnya kita bertemu di lain waktu lagi. Tapi dari Mbak Inara pribadi sendiri memang pengen jujur, pengen cerai ya Pak? Ya, kami belum bisa ngomong banyak ya karena hanya sebagai lawyer, nanti biar klien yang konfirmasi ya kayak gitu. Nah, oke, kalau kliennya sendiri tidak kooperatif untuk bisa berbicara dengan wartawan sendiri seperti apa Bang? Dalam arti kan ini paling tidak ada dong statement dari Mbak Inaranya. Iya, bukan tidak kooperatif. Kooperatif pasti kooperatif. Bahkan kami sangat berterima kasih atas atensi media-media, kawan-kawan wartawan terkait case ini. Tapi karena case ini begitu sensitif, kami juga meminta Mbak Inara untuk sementara waktu berdasarkan instruksi, berdasarkan advice dari lawyer, jangan terlalu banyak memberikan statement terkait dengan proses hukum karena itu terkait dengan strategi gitu loh. Takutnya nanti pada saat pertanyaan-pertanyaan terkait strategi kan terucap, jadi kami harus merubah strategi yang lain gitu. Sebenarnya seperti itu aja, tidak ada hal-hal yang ingin merusak komunikasi dengan rekan-rekan wartawan, sama sekali tidak. Sama ini sih sebenarnya ada sedikit Ya, tambahin Bang. terkait dengan klien kami tidak memberikan klarifikasi karena hari ini kan kita agenda sidang mengikuti sidang sebagaimana mestinya, tapi kan ironinya pihak pemohon hari ini kita tahu sendiri bahwa mencabut itu kan hal yang di luar dugaan dari klien kita. Yang pertama dan yang kedua kan Mbak Inara ini sendiri, klien kami ini ada melakukan laporan polisi baik kepada Firgon maupun pihak lain, begitupun pihak lain kepada klien kami. Jadi untuk memberikan statement sangat dibatasi gitu, karena ada beberapa proses hukum yang dihadapi begitu. Tapi mungkin ada kemungkinan kapan Mbak Inara bisa memberikan statement lagi dengan hasil dari
sidang hari ini dan gugatan untuk hak asuh Ya, anak. terkait hasil sidang hari ini kan sebenarnya sudah diketahui oleh rekan-rekan juga, ya kan? Tidak ada yang kami tutup-tutupi, walaupun sidangnya tertutup. Tapi terkait dengan janji 2 hari lagi akan menggugat kembali, itu yang saya tunggu. Sebagai lawyer dari Ibu Inara, kami menunggu janji di persidangan itu. Apalagi kan persidangan ini kan sifatnya sakral gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh bermain-main ya dengan persidangan. Tapi karena kami juga sebagai lawyer kan hanya bisa merespon kan apa yang dinyatakan dalam persidangan, ya kami tunggu 2 hari lagi. Bang, apakah ini merupakan strategi dari pihak sana untuk Ya nanti mencabut? ditanyakan aja ke pihak sana. Iya. Strateginya seperti apa gitu. Strategi dari abang sendiri apa? Ya kita hanya defense saja, sebagai termohon kan defense ya, bertahan saja. Kalau bisa kita ajukan gugatan balik gitu. Tapi karena dicabut kita nggak bisa ajukan jawaban, kita nggak bisa ajukan rekonvensi. Tapi 2 hari lagi mudah-mudahan didaftarkan gitu supaya kami terima gugatan yang baru. Bang, tadi di atas sempat ada komunikasi obrolan apa sih bang sama Inara? Kalau itu rahasia sih, rahasia internal kita. Artinya masalah rumah tangga ini adakah gugatan atau meminta harta gonung gini atau nafkah ida segala macam? Kalau itu kan sudah masuk materi pokok sengketa ya. Sementara kan sidang hari ini sebenarnya terkait dengan penunjukan hakim mediator, pemeriksaan legal standing, lawyer, dan agenda mediasi pertama jika para pihak hadir dua-duanya. Tapi karena pihak dari Bapak Virgon tidak hadir dan tiba-tiba di awal persidangan kuasa dari Bapak Virgon menyatakan secara lisan mencabut gugatan dengan alasan dalam gugatan yang sekarang tidak membahas tentang anak, dalam permohonan sekarang tidak ada pembahasan tentang anak. Tapi kami sudah counter juga dalam persidangan bahwa pembahasan tentang anak ini sudah dibahas dalam petitum angka 3, menyatakan bahwa seluruh anak 3 ini diasuh ya, dibesarkan, dipelihara secara bersama-sama oleh pemohon dan termohon. Artinya mereka sudah bahas dalam gugatan, tapi mereka pakai alasan belum membahas tentang anak dalam gugatan. Nah, kami tidak mau merespon terkait dengan strategi mereka. Tapi yang kami respon adalah alasan anak itu menurut kami tidak relevan. Kami sudah sampaikan keberatan itu ke dalam persidangan, masuk ke majelis hakim, dan sudah dicatat dalam berita acara sidang. Kedua, bahwa terkait dengan pencabutan ini sebenarnya posisinya justru membuat kami menunggu-nunggu, karena jadi tidak ada pastian hukum dong untuk klien saya. Mau diceraikan tidak gitu. Namanya saja permohonan cerai ikrar talak. Artinya yang diminta ini talak. Akibat hukum dari perceraian adalah perkawinan itu putus, kan? Kemudian nanti terbit namanya akta perceraian, ya kan? Nah dari situ muncul juga terkait sengketa hak asuh anak, harta bersama, kemudian nafkah mut'ah, kemudian hak idah. Ini semua karena dicabut tidak bisa kami ajukan loh, gitu loh. Jadi terhalang ya bang? Terhalang hak-hak hukum kami karena pencabutan ini. Walaupun secara formal dibolehkan. Nah makanya kami tunggu 2 hari lagi gitu. Oke. Dua hari lagi. Oke.